Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu, Ibu Ade Siti Haryanti. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Utari dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0049. Yang kedua, ada saya sendiri yaitu Raihan Baihaqi dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0091. Yang ketiga, ada Risma Dara Oktaviani dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0022. Baik, saya akan mulai presentasi hari ini. Materi pertama ada penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu. Dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tahap-tahap dan langkah membuat karya tulisan ilmiah ada 8. Yang pertama tahap persiapan dan perencanaan. Yang kedua ada tahap pengumpulan informasi. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan draft. Yang keempat ada tahapan menulis draft. Yang kelima ada tahapan revisi. Yang keenam ada tahapan penyuntingan, yang ketujuh tahapan publikasi, dan yang kedelapan evaluasi. Materi selanjutnya ada tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah ada 5. Yang pertama yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, ada menumbuhkan etos ilmiah pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, ada membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah, setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, ada melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, ada manfaat karya ilmiah. Yang pertama, ada melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Utari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dibacakan oleh teman saya. Sesuai dengan buku pedoman penyusunan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan dan angka kredit pengembangan profesi guru 1993. Jenis-jenis tulisan ilmiah yang dapat dibuat guru adalah sebagai berikut. 1. Laporan hasil kegiatan ilmiah yang berupa karya tulis ilmiah hasil penelitian. Yang kedua, pengajian, survei, dan atau evaluasi. Ketiga, tulisan ilmiah yang terdiri dari A. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah. Yang B. Tulisan ilmiah populer. Dan yang C. Prasaran berupa tinjau, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah. Yang keempat, buku yang terdiri dari A. Buku pelajaran atau modul, B. Diktat pelajaran, dan C. Karya penerjemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi kutipan. Definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusun karya ilmiah. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah redaksi dari sumber aslinya. Dalam kutipan langsung, kalimat yang kutip sama persis sebagaimana sumber aslinya. Contoh antara unsur-unsur struktur sajak itu ada konferensi atau pertautan Arab. Unsur-unsur itu tidak otonom, melainkan merupakan bagian dari situasi yang rumit dan dari hubungannya dengan bagian lain. Unsur-unsur itu mendapatkan artinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung.
Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara meringkas atau menggunakan redaksi yang berbeda dari sumber asalnya, namun tidak mengubah makna. Contoh seperti yang dikemukakan oleh Albert 1974-5 bahwa puisi mempergunakan sarana-sarana kepoin kita secara bersama-sama untuk mendapatkan jaringan efek sebab banyaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan catatan kaki. Catatan kaki diartikan sebagai keterangan mengenai sumber rujukan yang dikutip ditempatkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan atau dalam kurung 20 karakter. Bagian-bagian yang terdapat dalam catatan kaki yaitu nama pengarang, judul buku yang ditulis dengan huruf italik, jilid, cetakan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman, dalam kurung disingkat H saja, baik untuk satu halaman maupun beberapa halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dara Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Aulia Utari. Contoh catatan kaki atau footnote. Format penulisan: nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, halaman, nomor halaman. Contoh, Muhammad Hatta Anwar dan Multazam, petunjuk praktis budidaya cabai, Surabaya, Citra Publishing, 2015, halaman 31. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran original seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Selain itu, daftar pustaka juga dapat membantu pembaca yang ingin memberitahu lebih dalam soal topik atau permasalahan tertentu dalam sebuah karya ilmiah. Contoh daftar pustaka: data artikel, judul artikel, cara praktis menulis daftar pustaka. Penulis Novia Intan, penerbit Depublis, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2021, cara penulisan Intan, Novia, 2021, cara praktis menulis daftar pustaka, Yogyakarta, 2, Depublis. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran dengan tanda huruf. Adapun teknik-teknik notasi ilmiah, yaitu dengan footnote, body note, dan endnote. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Dan untuk para audiens, jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan materinya, boleh di kolom komentar ataupun di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.